Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Timotius adalah rekan kerja dan pendamping terpercaya dari Rasul Paulus dalam perjalanan-perjalanan misinya. Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Rasul Paulus pertama kali mengunjungi Likaonia. Timotius seorang pemuda yang aktif, saleh dan bersemangat rasul. Untuk menghilangkan pertentangan antara kaum Yahudi dan Yudeo-Kristen, Timotius disunat. Kemudian ia menemani Paulus ke Berea, Korintus, Efesus, Makedonia, dan Yerusalem. Bersama Paulus ia menulis 6 pucuk surat. Ia diutus oleh Paulus untuk mengunjungi orang-orang Kristen di Filipi. Timotius kemudian diangkat menjadi uskup di Efesus. Ia dibunuh dengan kejam pada tahun 97. Selain Timotius, Titus adalah seorang rekan seperjalanan Paulus yang berasal dari Antiokhia di Asia Kecil, dari keluarga yang masih kafir. Titus bertobat dan menjadi orang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Ia menemani Paulus ke Yerusalem untuk menghadiri konsili mengenai hukum Musa. Sesudah itu, Paulus mengirim dia 2 kali ke Korintus untuk menasehati orang-orang Kristen di sana dalam beberapa masalah yang membahayakan kesatuan iman dan kebenaran iman. Titus lalu diangkat menjadi uskup di Kreta. Titus meninggal di Kreta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, pasal 7, ayat 4 sampai 17. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah fokus mengerjakan pekerjaan Allah. Menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus adalah sebuah panggilan ilahi. Ini sebuah keistimewaan dan sebuah kepercayaan. Keistimewaan karena kita diajak untuk tinggal dan hidup di dalam dan bersama Dia. Kepercayaan karena kita dilibatkan untuk turut bersama Kristus mengerjakan karya-karya Kristus. Selain itu, ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, itu menunjukkan bahwa Sang Pemanggil memiliki maksud dan tujuan pada kita. Artinya, ada sebuah perutusan di balik setiap pemanggilan. Setiap murid Kristus harus siap diutus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus dalam keseharian. Baiklah kita merenungkan salah satu hal menarik dari kisah perutusan 70 murid Yesus dalam Injil Lukas pada hari ini. Yesus memerintahkan agar janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Mengapa Yesus melarang para murid-Nya memberi salam? Apa yang salah dengan memberi salam? Saudaraku terkasih, acap kali terjadi dalam hidup ini, relasi-relasi manusiawi menjebak, menghalangi,
bahkan menggagalkan warta kerajaan Allah. Kita bisa melihat di sekitar kita, tidak jarang orang lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan teman. Orang lebih mengejar kenyamanan daripada keselamatan. Akibatnya, keselamatan kerap terabaikan dan dinomorduakan dibandingkan dengan kenyamanan. Yesus menyatakan pada para murid-Nya bahwa hati-hati dengan kenyamanan relasi manusiawi, sebab itu bisa menjebak dan mengacaukan tugas perutusan untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah. Perhatian dan fokus pada pewartaan nilai-nilai kerajaan Allah harus lebih utama dari kerinduan dan keinginan untuk menjalin persahabatan-persahabatan manusiawi. Semoga demikian. Amin.